Sobat Milenial semua. Jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33. Kali ini saya akan berbagi materi tentang aturan pada Dinas Jaga dan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang aturan 7, yaitu tentang bahaya tubrukan. Aturan ini adalah aturan yang dibuat oleh IMO atau International Maritime Organization. Oke. Jadi aturan 7 pada aturan internasional yang dikeluarkan oleh IMO ini membahas tentang bahaya tubrukan. Nah, dalam aturan tersebut disampaikan bahwa bahaya tubrukan dianggap ada jika satu, timbul keraguan-raguan, yang kedua, baringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti, yang ketiga, mendekati sebuah tundaan, yang keempat, mendekati kapal besar, dan yang kelima, mendekati kapal dengan jarak dekat. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang bahaya tubrukan yang dianggap ada. Yang pertama adalah jika timbul keraguan-raguan. Oke, saya ilustrasikan. Kalau misalnya ini adalah kapal kita, kemudian kita melihat ada kapal lain, kapal A misalnya. Kapal kita bergerak ke arah utara, sementara kapal A ini bergerak ke arah timur. Ketika kita perhatikan, seandainya kita anggap bahwa kapal A ini bergerak lurus terus dan diasumsikan bahwa ragu-ragu apakah kapal ini akan menabrak kapal kita atau tidak, karena kita tahu kecepatannya, kita tahu arahnya, hanya saja kan pada saat kapal ini bergerak kita tidak tahu kondisi yang ada di dalam kapal A, dan ini dia bergerak melintang kapal kita. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan timbul keraguan-raguan. Kita ragu apakah kapal ini akan terus bergerak lurus melintang ke kapal kita, melewati kapal kita secara melintang, atau dia berubah arah, berbalik arah. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan timbul keraguan-raguan. Kita ragu apakah kapal ini akan menabrak atau tidak. Nah, itu kita anggap bahwa akan muncul bahaya tabrakan. Contoh lainnya adalah misalnya ketika kita melihat kondisi kapal seperti ini. Kapal kita bergerak lurus ke arah utara 0 derajat, kapal B, kemudian kita melihat ada kapal C yang bergerak dengan haluan kurang lebih sekitar 200 atau 225. Nah, kapal ini bergerak mendekati kapal kita, dan diasumsikan bahwa kapal ini, kita tidak tahu apakah kapal ini akan berbelok arah atau lurus atau menghentikan lajunya. Nah, ini muncul keraguan-raguan di kita, demikian juga mungkin muncul keraguan-raguan di kapal C. Nah, ini kita anggap bahwa bahaya tubrukan itu ada, sehingga kita harus selalu waspada, dan pada saat yang tepat kita harus membuat keputusan. Kemudian bahaya tubrukan ini harus kita anggap ada apabila baringan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Artinya, misalnya ini kapal kita bergerak dengan haluan demikian, misalnya haluan 30 atau 40. Kemudian kita melihat kapal lain bergerak melintang kapal kita dengan haluannya kurang lebih sekitar 280 atau 300. Kemudian kapal ini kita baring. Kapal ini kita baring dan diamati setiap 5 menit sekali dengan menggunakan kompas dan penjerat. Baringan pertama 65 derajat. Kemudian 5 menit kemudian
kapal ini kita baring lagi, ternyata 60 derajat baringan. Kemudian 5 menit kemudian kita baring lagi 70 derajat. Ini artinya bahwa kapal ini bergerak lurus. Kapal ini bergerak lurus sementara kita juga bergerak lurus. Ada satu sisi di mana nanti kapal ini akan bertemu. Apakah dia bertemu secara benar-benar tubrukan, atau kapal C ini lebih dulu melewati kapal kita seperti ini, atau justru kapal kita yang ada di sini ini adalah kapal C-nya. Nah, ini adalah kondisi yang berbahaya, dan ini adalah kondisi yang harus kita anggap sebagai situasi yang memungkinkan akan adanya bahaya tubrukan. Untuk itu, kapal kita harus selalu memperhatikan kapal lain setiap waktu 5 menit sekali dibaring, sehingga kita dapat menentukan keputusan yang tepat agar bahaya tubrukan itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, apabila kita mendekati tundaan, mendekati kapal tunda, misalnya kapal barge yang sedang membawa batu bara ditarik oleh kapal tunda, ini kan ada talinya. Nah, ketika kita mendekati tundaan, kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita menabrak kapal tundanya, atau justru menabrak kapal barge-nya, kapal yang kita, atau justru kita menabrak tali ini sehingga putus, sehingga membahayakan baik kapal kita maupun kapal mereka. Apa itu kapal tundaan? Bagaimana ketika kapal ini ditarik? Anda bisa lihat di video berikut ini. Nah, itu adalah kapal yang sedang menunda, dan itu ketika kita melihat dan mendekati, itu harus dianggap bahwa kapal kita ada kemungkinan bahaya tubrukan, dan kita harus selalu waspada dan harus mengantisipasi agar jangan sampai bahaya tubrukan itu terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mendekati kapal besar. Misalnya ini adalah kapal kita, ini adalah kapal besar. Contoh kasus adalah misalnya kita pada kapal ikan, ketika kapal penangkapan yang lebih besar, yang lebih kecil, mendekati kapal kolektif, kapal yang lebih besar, di mana kapal hasil tangkapan kita ini kita pindahkan ke kapal kolektif. Nah, ini kan kapal kita mendekati kapal mereka yang lebih besar. Nah, resiko tubrukan itu kemungkinan terjadi, dan itu kemungkinannya sangat besar, karena diperlukan kemampuan olah gerak dan kejelian dan kemahiran para perwira di kapal itu. Namun demikian, kita harus tetap selalu waspada, sehingga ketika kita mendekati kapal besar, kita harus selalu menganggap bahwa kita berada pada keadaan yang memungkinkan adanya bahaya tubrukan. Kemudian yang kelima, bahaya tubrukan dianggap ada jika kita sedang mendekati kapal dengan jarak dekat. Kasusnya hampir sama ketika kita mendekati kapal besar. Mendekati kapal dengan jarak dekat dalam artian bahwa bisa jadi kapal yang kita dekati juga jauh lebih kecil daripada kita, atau juga sama dengan kita, hanya saja posisinya adalah kapal ini mendekat, kapal kita mendekat kapal mereka. Ini adalah bahaya tubrukan yang harus dianggap ada, dan kita harus mewaspadai. Kemudian pada aturan 8 diatur bahwa apa tindakan untuk menghindari bahaya tubrukan tersebut dari kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, untuk tindakan menghindari bahaya tubrukan sesuai dengan aturan 8 ini. Yang pertama, bahwa kita harus mengambil tindakan tegas dalam waktu yang tepat. Artinya kalau misalnya kita melihat dalam
baringan, tidak ada perubahan baringan yang berarti, kita membaring kapal yang lain, kemudian kapal itu tidak ada perubahan baringan, maka kita dalam waktu yang tepat kita harus melaksanakan tindakan. Misalnya, apakah dengan menghitung, dengan memprediksi, apakah kita mengurangi laju, apakah kita merubah haluan, sehingga nanti posisinya adalah kita berada di belakang kapal mereka, atau kondisi misalnya kita putar, sehingga tindakan tegas ini, prediksi tabrakan itu sudah jauh. Kemudian yang tindakan yang kedua, seperti yang dikatakan tadi, merubah haluan yang cukup besar. Jadi ketika kita melihat ada kapal di depan, baik secara head to head atau secara melintang begitu. Jadi kapal kita itu rubah haluan, misalnya dari haluan 0 derajat kita bergerak ke arah haluan utara. Nah, kita berubah haluan secara drastis, misalnya kita rubah haluan cikar kiri sehingga haluannya menjadi haluan 300 misalnya, atau lebih besar lagi, misalnya 280, atau bisa kita cikar kanan, tergantung kondisi keadaan di lapangannya. Kita bisa rubah haluan dari 0 menjadi 45 misalnya, atau menjadi justru 90 misalnya, sehingga potensi bahaya tabrakan itu bisa terhindar. Namun demikian, ketika kita merubah haluan juga kita harus memperhitungkan apakah kapal yang lain tersebut juga dia merubah haluan. Karena ini dengan asumsi bahwa ketika kita membaring kapal tersebut, kapal yang lain itu tidak ada perubahan dalam baringannya, sehingga kita yang melihat, kita yang merubah haluan. Tetapi jika mereka duluan yang merubah haluan, kita perhatikan mereka berubah haluan ke arah mana, dan kita menjauh. Pada intinya adalah bahaya tabrakan ini harus kita hindari. Perubahan haluan yang cukup besar ini adalah menghindari agar kapal ini tidak menjadi dekat, jadi kita menjauh kapal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mencegah situasi meruncing lainnya. Artinya mencegah situasi meruncing lainnya adalah justru dengan adanya, misalnya ini adalah kapal kita, ini adalah kapal punya orang lain. Ketika kita perhatikan pada radar misalnya, atau dengan pandangan mata, kita melihat bahwa ada potensi bahaya tabrakan antara kapal kita dengan kapal mereka. Akan tetapi kita merubah haluan, tapi justru jangan sampai kita merubah haluan ke arah kanan sehingga kita justru malah jadi kandas, menabrak pulau atau menabrak gosong misalnya. Kita harus perhatikan juga kondisi-kondisi lingkungan lainnya, sehingga inilah yang dimaksud dengan mencegah situasi meruncing lainnya, agar jangan sampai terjadi bahwa kita menghindari situasi bahaya tapi kita mendapatkan bahaya berikutnya atau bahaya yang lain. Jadi kita harus selalu memperhatikan kondisi seperti itu. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.